Selamat datang di channel PKRS RSU Kota Banjar. RSU Kota Banjar kini hadir dengan fasilitas angiografi dan angioplasti. Dengan didukung oleh peralatan memadai, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, perawat, serta tenaga kesehatan profesional lainnya. Angiografi adalah prosedur pemeriksaan dengan menggunakan sinar X untuk melihat pembuluh darah arteri dan vena. Angiografi membantu dokter dalam menentukan gangguan dan tingkat kerusakan pembuluh darah. Pemeriksaan umumnya dilakukan pada pasien yang mengalami penyumbatan pembuluh darah seperti penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner terjadi ketika pasokan darah yang kaya oksigen menuju otot jantung terhambat oleh plak pada pembuluh darah jantung atau arteri koroner. Pada dinding pembuluh arteri dapat terjadi kondisi aterosklerosis, yaitu penumpukan kolesterol dan substansi lainnya, seperti kalsium dan fibrin, yang membentuk sumbatan atau plak di pembuluh darah arteri. Plak dapat terbentuk di dinding arteri bahkan sejak seseorang masih muda. Namun semakin bertambahnya usia, risiko pembentukan plak akan semakin tinggi. Jika tidak diobati, lama-kelamaan plak ini dapat menyebabkan berkurangnya elastisitas pembuluh darah arteri dan mengganggu kelancaran aliran darah. Makin besar plak, maka makin sempit pembuluh arteri jantung, sehingga suplai darah yang kaya oksigen ke jantung akan makin sedikit. Plak juga dapat lepas dan kemudian menyumbat sebagian besar hingga seluruh aliran darah pada pembuluh arteri. Bila hambatan aliran darah ini terjadi pada arteri koroner, maka dapat terjadi serangan jantung. Pada serangan jantung, gejala biasanya berlangsung selama 30 menit atau lebih dan tidak hilang meski sudah minum obat anti nyeri biasa. Gejala muncul dari intensitas ringan hingga berat. Namun pada beberapa orang, serangan jantung tidak menunjukkan gejala apapun. Kondisi ini disebut dengan silent myocardial infarction. Ciri-ciri serangan jantung meliputi nyeri atau perasaan seperti tertekan di bagian dada, di bawah tulang rusuk, dan lengan yang menjalar ke leher, rahang, bahu, atau punggung. Berkeringat, pusing, mual dan muntah. Nyeri di perut bagian atas atau nyeri ulu hati, lemas, sesak napas, detak jantung terasa cepat atau berdebar dan perut kembung. Jika muncul ciri-ciri seperti tadi, hendaklah segera melakukan pemeriksaan kepada dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Biasanya dokter akan menyarankan pemeriksaan penunjang seperti treadmill, rekam jantung atau EKG, pemeriksaan CT koronari angiografi, dan kateterisasi jantung untuk melihat secara pasti adanya sumbatan di pembuluh darah koroner. Semua pemeriksaan penunjang tadi dapat dilaksanakan di RSU Kota Banjar dengan pembiayaan menggunakan BPJS Kesehatan dan pembayaran mandiri. Lalu bagaimanakah alur pelayanan kateterisasi jantung di RSU Kota Banjar? Pertama, pasien harus membawa surat rujukan untuk tindakan kateterisasi jantung. Baik pasien yang berasal dari rawat jalan, rawat inap, IGD, ataupun rumah sakit lain. Setelah melalui proses pendaftaran dan pengadministrasian, kemudian pasien melakukan konsultasi dengan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Sesuai prosedur, dokter biasanya menyarankan pemeriksaan laboratorium termasuk pemeriksaan rapid test atau swab untuk mengantisipasi penularan COVID-19. Pada tayangan ini sedang dilakukan persiapan pemasangan kateterisasi jantung terhadap Tuan H dengan usia 62 tahun, di ruang cath lab RSU Kota Banjar. Kateterisasi jantung adalah prosedur pemeriksaan medis untuk mendeteksi gangguan atau kelainan pada jantung. Pemeriksaan ini dilakukan dengan alat bantu kateter yang berupa selang tipis dan panjang yang dimasukkan menuju jantung melalui pembuluh darah. Proses kateterisasi jantung yang dijalankan jarang menimbulkan efek samping.
Namun, ada beberapa risiko yang mungkin dialami oleh pasien yang melakukan proses kateterisasi jantung, seperti mengalami perdarahan, memar, infeksi, dan kerusakan ginjal. Namun dengan penanganan yang tepat hal tersebut dapat diminimalisir. Prosedur kateterisasi jantung atau cath lab ini terdiri dari berbagai tahapan. Pertama, sebelum melakukan tindakan, dokter akan mengawalinya dengan pembiusan lokal. Misalnya, pada lipatan paha kanan atau kiri ataupun pergelangan tangan kanan atau kiri. Selama tindakan ini, orang yang menjalani prosedur cath lab akan tetap sadar dan dapat berkomunikasi. Pada prosedur kateterisasi jantung ini, perawat akan menyiapkan jalur infus di pembuluh darah vena tangan agar obat bius bisa diberikan. Obat bius bertujuan membuat pasien tenang, namun tetap tersadar dan bisa mengikuti arahan selama prosedur. Perawat akan membersihkan dan mencukur rambut di sekitar area prosedur, umumnya di selangkangan. Obat bius lokal diberikan agar pasien tidak merasa nyeri saat jarum dimasukkan. Dokter akan melakukan penusukan dengan jarum ke pembuluh darah pasien. Tabung kecil lalu dimasukkan ke pembuluh darah, dan kateter akan dimasukkan melewati tabung kecil ini ke dalam pembuluh darah. Layar video akan menunjukkan posisi kateter yang diarahkan menuju pembuluh darah jantung. Pasien mungkin akan merasakan sedikit tekanan pada area selangkangan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Pandiana, spesialis jantung intervensi. Pagi ini kita mendapatkan kasus pasien dengan serangan jantung akut tiba-tiba. Pasien datang di rumah sakitnya 8 jam, jam 11, jam 12 dilaporkan. Laki-laki 60 tahun dengan faktor resiko perokok aktif dengan hipotensi. Kita lihat di sini hasilnya, tampaknya ada fase buntu total, sumbatan total di sini. Gambarnya putih, harusnya hitam semua terisi kontrak. Tapi mungkin mengalami lisis dengan pemberian antikoagulan. Kita lakukan primary harus segera. Setelah menemukan lisis seperti ini, kita masukkan kawat, kemudian pasang ring. Pada pasien ini kita pasang, kita lihat alirannya sudah kembali normal. Ini salah satu kegawat daruratan dalam kardiovaskular. Tapi tetap aja kita lihat nanti masih ada trombus-trombus yang warna putih ini. Oleh karena itu obat antikoagulannya tetap kita lanjutkan. Selain pemasangan ring, tindakan yang dapat kita lakukan di sini untuk PCI, primary dan elektif. Kemudian untuk kasus life saving, pemasangan pasti jantung sementara. Pada kasus api blok biasanya denyut jantungnya rendah sekali ya, di bawah 50. Kemudian pada kasus pasien sesak yang ternyata dari hasil pemeriksaannya didapatkan efusi perikardial, ya, adanya cairan di selaput rongga jantung. Itu kita lakukan perikardiocentesis, segera kita lakukan. Selain itu juga kita bisa melakukan pemasangan pasu jantung permanen. Kalau ada kasus, kita bekerja sama dengan dokter spesialis elektrofisiologi, konsultan elektrofisiologi di Bandung. Kita konsultan, kemudian nanti proporsi. Setelah prosedur selesai, dokter akan mengeluarkan set dan kateter dari dalam tubuh Anda. Perawat kemudian menekan area prosedur untuk mencegah pendarahan. Bagian tubuh tersebut akan ditutup dengan perban.